Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di mata kuliah saya, Sumber dan Media Pembelajaran. Dengan saya tentu Naila Husna Failasufa. Di kesempatan yang baik ini, semoga saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat menjalani perkuliahan, gitu ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam lingkungan kelas, tetapi semoga ini bukan menjadi suatu alasan bagi kita untuk malas-malasan dalam mencari ilmu pengetahuan. Baik, saudara, di mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai jenis sumber dan media pembelajaran. Diharapkan dari capaian pembelajaran setelah kita membahas materi ini, saudara memiliki pengetahuan, saudara memiliki keterampilan dalam pengembangan sumber dan media pembelajaran. Jadi Anda akan mengetahui apa sih sebenarnya jenis-jenis sumber dan media pembelajaran. Seperti apakah jenisnya? Hingga nanti kita akan membahas lebih mendalam mengenai karakteristiknya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas jenis sumber dan media pembelajaran. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, saudara memiliki pengetahuan mengenai apa sajakah jenis sumber dan media pembelajaran itu. Sehingga nantinya Anda bisa memilih mana media yang tepat digunakan untuk kelas Anda ketika Anda nanti sudah menjadi seorang guru. Di pertemuan kemarin, kita telah membahas mengenai hakikat dari sumber dan media pembelajaran, di mana saya menekankan seorang guru harus mengetahui perbedaan sumber pembelajaran itu apa, media pembelajaran itu apa, sampai kepada alat pelajaran dan lain sebagainya. Kita sudah kaji secara mendalam pertemuan kemarin, maka di kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pembahasan kita lanjutkan diskusi kita mengenai jenis sumber dan media pembelajaran. Sudah siap untuk memulai perkuliahan hari ini? Mari kita bahas satu persatu. Baik, sudah siap ya kita bahas mengenai sumber dan media pembelajaran, fungsinya, kemudian kegunaannya, hingga kepada jenis dari sumber dan media pembelajaran. Saya ingin mengingatkan kembali konsep yang sudah kita bahas di pertemuan minggu kemarin, karena ini sangat penting, bahwa Anda masih ingat, saya mengatakan bahwa proses pembelajaran ini adalah proses komunikasi. Jadi proses komunikasi itu ya ada interaksi antara si pembawa pesan, kemudian ada pesan yang ingin disampaikan, dan ada si penerima pesan. Nah, kemudian banyak sekali pertanyaan, lalu apa sih kegunaan atau fungsi dari media pembelajaran? Kita ketahui bersama bahwa proses komunikasi itu kadangkala seringkali bahkan ya mengalami gangguan atau hambatan. Gangguan atau hambatan yang sering terjadi misalnya kesalahpahaman penafsiran atau kesalahpahaman makna yang ditangkap oleh si penerima pesan. Pesan disampaikan tidak optimal, salah tafsir, dan lain sebagainya. Nah, maka ini yang menjadi perbincangan atau menjadi pertanyaan di kelas maupun di forum-forum ilmiah maupun dibahas di penelitian-penelitian, seberapa pentingkah media dalam pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini dikatakan sebagai perantara atau sebagai medium, seperti halnya pengertian dari media diambil dari kata medium ini tadi, yang artinya perantara, yang akan membantu si sumber belajar, si pembawa pesan ini kepada si penerima pesan, sehingga
konsep atau informasi atau pesan yang disampaikan ini tidak hanya sebatas verbalisme saja. Jadi dia bisa mengkonkretkan konsep yang masih bersifat abstrak. Nah, ini fungsi media pembelajaran secara umum. Kemudian saya kemarin melempar pertanyaan kepada saudara bahwa apakah sumber belajar itu hanya guru atau guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Di kelas semuanya sepakat bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi guru bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain yang akan memperjelas informasi yang ingin disampaikan kepada siswanya. Sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai secara optimal. Pun guru bisa memanfaatkan media sebagai perantara penyampaian informasinya. Kan begitu. Jadi, walaupun guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi peran penting guru dalam pembelajaran ini sangatlah diharapkan. Karena guru adalah ujung tombak dari pembelajaran. Sehingga guru bisa mengoptimalkan diri dengan ini tadi, memanfaatkan sumber-sumber belajar lain, memanfaatkan metode, kemudian membuat atau merancang strategi pembelajaran yang mana proses pembelajaran ini bisa efektif dan optimal. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke jenis dari sumber pembelajaran. Oke, kita masuk ke klasifikasi sumber belajar. Jadi konsep tadi yang saya sampaikan, Anda pasti bisa menarik kesimpulan bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Lalu klasifikasi dari sumber belajar apa saja, Bu? Pasti pertanyaannya begitu. Nah, kita lihat di slide bahwa ada beberapa pertanyaan yang nantinya terjawab dan Anda bisa menarik kesimpulan. Klasifikasi sumber belajar. Kita lihat dulu dari pertanyaan apa yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Berarti jawabannya di sini adalah pesannya, informasinya. Nah, ini masuk ke klasifikasi sumber belajar yang pertama. Kemudian dengan apa pesan itu mau disampaikan? Nah, berarti jawabannya adalah alatnya. Alat-alat pembelajaran ini masuk ke dalam sumber belajar. Paham ya? Alatnya bisa proyektor dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang menyampaikan pesan itu? Berarti jawabannya adalah manusia. Nah, bisa guru bisa memanfaatkan orang-orang di sekitar yang ikut membantu, misalkan kita mau menerangkan tentang profesi. Guru bisa menghadirkan narasumber. Itu termasuk juga sumber belajar. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dengan cara bagaimana pesan itu disampaikan. Maka guru harus memanfaatkan metode, guru harus memanfaatkan strategi pembelajaran, guru harus merancang teknik pembelajaran, guru harus memilih model pembelajaran, berarti itu masuk juga kepada sumber belajar. Pertanyaan selanjutnya, di mana pesan itu disampaikan? Pesan pembelajaran tidak hanya bisa disampaikan di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas, misalnya di lingkungan, atau kita mengajak siswa untuk ke museum dan lain sebagainya. Itu juga termasuk sumber belajar dari siswa. Jadi bukan hanya di lingkungan dalam kelas saja, tetapi bisa memanfaatkan tempat-tempat untuk sumber belajar dari siswa. Nah, maka komponen dari sumber belajar itu tadi bisa pesan atau informasi yang harus disampaikan. Contohnya, bahan pelajaran, naskah berisi fakta, konsep, hukum,
bahkan teori-teori. Nah, kita bisa memanfaatkan misalnya cerita rakyat, misalnya guru juga bisa memanfaatkan dongeng sebagai sumber belajar, dan lain sebagainya. Kemudian manusia, jadi bukan hanya guru. Yang dimaksud manusia sebagai sumber belajar yaitu orang-orang yang menyimpan dan mentransmisi informasi. Nah, guru bisa menggunakan atau memanfaatkan di sini narasumber, bisa tokoh masyarakat, bisa ketika kita ingin mempelajari tentang jual beli, siswa diminta untuk wawancara kepada pedagang, bisa belajar kepada seniman, bisa belajar kepada penulis. Nah, ini juga termasuk sumber-sumber belajar. Kemudian bahannya tentu misalnya kita bisa memanfaatkan bangunan-bangunan, alat-alat, dan lain sebagainya. Kemudian alatnya. Nah, ini alat yang membantu informasi tadi bisa disampaikan. Misalnya kita memanfaatkan proyektor, kita memanfaatkan komputer, papan tulis. Nah, ini termasuk alat-alat pembelajaran. Jika dikaitkan dengan teknik, misalnya mesin, di sini ya ada mesin, ada alat-alat mobil yang membantu proses pembelajaran. Jadi sumber belajar itu ya apa-apa yang bisa membantu proses pembelajaran atau informasi yang bisa dimanfaatkan siswa untuk memperjelas pembelajaran itu tadi. Kemudian metodenya, berarti guru bisa memanfaatkan metode diskusi, sosiodrama, simulasi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan, yaitu situasi terjadinya proses penyampaian informasi, bisa dengan ruang kelas, studio, auditorium, laboratorium, dan lain sebagainya. Guru juga bisa memanfaatkan pasar. Siswa diajak praktik langsung jual beli dengan membeli di pasar. Kemudian bisa museum, siswa bisa mencari pembelajaran di sana, diajak jalan-jalan. Jadi bukan hanya lingkungan kelas saja sebagai sumber belajar, tetapi lingkungan-lingkungan sekitar kita yang bisa kita manfaatkan kepada siswa sehingga informasi yang ditangkap siswa ini akan lebih melekat di dalam ingatannya. Karena kita tahu bahwa menurut kerucut Edgar Dell tentang pengalaman belajar di mana lingkungan sekitar kita itu menjadi informasi yang akan diingat oleh siswa dibandingkan hanya dalam bentuk verbal saja. Sampai di sini bisa difahami? Oke, kita lanjutkan ya. Baik, sudah paham ya tadi jenis dari sumber pembelajaran. Sekarang kita bahas ke media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran kita lihat dulu kelebihan dari media. Kelebihannya itu dibagi menjadi 3. Dari kelebihan media ini, Anda pun nanti bisa menarik kesimpulan fungsi media selain hanya sebatas penyampaian pesan tadi. Jadi Anda akan bisa menarik kesimpulan apa sih fungsi-fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama adalah kemampuan fiksatif, yaitu media memiliki kemampuan menggambarkan, merekam, menyimpan, kemudian melestarikan dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek yang terjadi di masa lampau. Ya. Misalkan difilmkan, Anda bisa lihat di tayangan video yang saya tampilkan. Proklamasi. Nah, ini dia video Kami, tentang proklamasi bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di masa yang lampau, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain ya kan? Diselenggarakan dengan cara saksama merekam dan dalam tempo ini yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, jadi media ini memiliki kemampuan untuk merekam peristiwa yang sudah lampau dan dihadirkan di dalam kelas, sehingga siswa akan mengetahui, mempunyai gambaran, wah berarti proses pahlawan kita dulu mengusahakan kemerdekaan seperti apa. Siswa akan lebih punya gambaran melihat tayangannya, dibandingkan guru hanya cerita istilahnya ngalor ngidul hanya dalam bentuk verbal. Siswa akan menangkapnya kurang optimal. Ini fungsi atau kemampuan media yang pertama. Selanjutnya, kemampuan media yang kedua, yaitu kemampuan manipulatif. Nah, kemampuan manipulatif itu apa? Berarti media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan sesuai dengan keperluannya. Kita lihat video tayangan berikut. The journey of life starts with a fascinating race. Nanti akan saya berikan keterangan di belakang ya, biar suaranya tidak ini dengan video. Starting with millions of sperm, only one, the fastest and the strongest, will reach the finish line. Some fall out of the race, getting lost. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the winning sperm enters the egg and conception occurs. Ini adalah proses pembuahan pada sel telur. Masuknya adalah pembelajaran IPA di mana materinya tentang reproduksi ya. To create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. Nah, bagaimana sel sperma bisa membuahi sel telur di dalam kandungan seorang ibu? Kita bisa melihat dari tayangan video. When the zygote is divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed, making up the embryo, and an outer layer which will protect and nourish the embryo. The blastocyst then finds a comfortable place to stay in the uterus for the next 40 weeks. Kemudian sampai kepada perkembangan janin dari usia 1 bulan sampai dengan melahirkan atau 9 bulan. Nah, ini fungsi media yang kedua, yaitu media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan sesuai dengan keperluan. Jadi media punya fungsi bisa diperlambat, bisa dipercepat. Dari video ini kan bisa terlihat, padahal proses ini adalah proses reproduksi yang tidak bisa kita lihat dengan mata, istilahnya secara langsung begitu, karena di dalam organ kita, tetapi dengan media kita bisa memberi gambaran kepada siswa. Bahkan proses yang berlangsung lama itu bisa dipersingkat dan ditayangkan hanya 5 menit, katakanlah. Misalnya proses pertumbuhan tanaman. Nah, mulai dari kuncup sampai kepada bisa berbuah, ini bisa dipercepat prosesnya dan bisa disampaikan kepada siswa. Sehingga siswa bisa melihat langsung bagaimana prosesnya. Ini fungsi atau kemampuan dari media yang dinamakan kemampuan manipulatif. Kita masuk ke fungsi atau kemampuan media yang ketiga, yaitu kemampuan media distributif. Artinya media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Nah, ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Media bisa langsung diakses oleh siswa dengan misalnya kita menayangkan pembelajaran via YouTube. Nah, ini siswa yang jaraknya jauh bisa mengakses informasi secara bersama-sama.
Nah, kita memanfaatkan internet. Misalnya ini di masa pandemi sangat berguna sekali kemampuan media secara distributif di mana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita bisa memanfaatkan kemampuan media yaitu distributif. Jadi bisa membuat media pembelajaran, kemudian ditayangkan di YouTube, atau kita membuat siaran, dan lain sebagainya. Sampai ini ada belajar dari rumah yang disediakan pemerintah yang bisa diakses oleh siswa secara serempak di berbagai daerah yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat luas, ya kan? Dibedakan berpulau-pulau istilahnya begitu, atau dipisahkan oleh pulau-pulau, tetapi semuanya bisa mengaksesnya. Nah, selanjutnya, karena tadi sudah membahas jenis-jenis dari sumber belajar yang bisa bermanfaat di dalam kelas, bukan hanya guru, tapi guru bisa mengoptimalkan dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain dalam bentuk pesan, dalam bentuk narasumber atau manusia, alatnya, dan lain sebagainya. Kita masuk ke jenis-jenis media. Jenis media secara umum dibagi menjadi 3. Ada media audio, ada media visual, dan yang ketiga adalah media audio visual atau nantinya kita bisa memanfaatkan multimedia. Mari kita bahas satu persatu. Baik, kita bahas jenis media yang pertama yaitu media audio. Audio itu kan berarti kita memanfaatkan media yang bisa didengar oleh siswa. Nah, media ini mengembangkan kemampuan literasi audio siswa, mengakomodasi jenis belajar siswa yang bersifat auditori. Ini jenisnya bisa dilihat. Jadi ada auditori, ada visual, ada kinestetik ya. Nah, media audio itu sebenarnya bukan hanya bisa didengar, tetapi media yang dimanfaatkan itu harus bisa memakna atau memberikan makna pesan yang didengar. Siswa harus bisa menangkap, menarik kesimpulan dari makna yang disampaikan melalui media audio. Selanjutnya, media audio itu berasal dari kata audible, yang artinya suara yang dapat didengar secara wajar oleh manusia. Anda pasti sudah ini ya, di dalam pembelajaran IPA dulu waktu SMA atau SMP, kemampuan pendengaran kita itu terbatas dari berapa ini sampai dengan berapa yang bisa didengar manusia. Ada suara-suara yang tidak bisa didengar oleh manusia. Media ini sangat cocok kaitannya dengan penyampaian materi dalam bentuk cerita atau mengenalkan bunyi-bunyi. Nah, kita lihat secara lebih lengkap lagi media audio. Kemudian di sini Anda bisa dilihat di slide, media audio mempunyai sifat yang khas. Yang pertama, hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran, kemudian sifatnya bersifat personal. Nah, kemudian yang ketiga cenderung satu arah, dan yang keempat mampu menggugah imajinasi siswa dari apa yang didengarkan kepada siswa. Fungsinya yang pertama memusatkan perhatian dan mempertahankan perhatian. Mengikuti pengarahan, melatih analisis, kemudian menentukan arti dan konteks maksud saya. Memilih informasi, merangkum, mengingat kembali, dan menggali informasi. Pemanfaatannya media audio itu bisa dimanfaatkan yang pertama pengajaran musik literati atau pembacaan sajak. Nah, ini dibacakan bagaimana sih caranya membaca sajak dengan penggalan-penggalan kata yang tepat, dengan intonasi yang tepat itu seperti apa? Siswa bisa didengarkan para penyair yang membacakan sajak. Kemudian kegiatan dokumentasi.
Misalnya hasil wawancara kepada narasumber yang direkam. Siswa nanti bisa mendengarkan. Nah, yang kedua, pengajaran bahasa asing, baik secara audio maupun audio visual sih bisa. Nah, pengajaran bahasa asing misalnya cara pengucapan bahasa Inggris yang tepat. Siswa didengarkan media gitu. Kemudian bisa misalnya tes TOEFL. Nah, ini kan perlu media audio ya. Kemudian pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Nah, radio pendidikan. Kemudian paket-paket untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan siswa dapat melatih daya penafsirannya dalam suatu bidang studi. Jadi ini adalah konsep-konsep dari media audio yang perlu Anda cermati, cirinya seperti apa, fungsinya untuk apa, dan bagaimana pemanfaatannya yang tepat. Saudara, perlu Anda garis bawahi bahwa tidak semua media itu tepat di dalam situasi tertentu. Artinya, sering sekali saya katakan di dalam kelas bahwa kita itu harus tahu dulu keperluannya, kebutuhan dari siswa kita, kebutuhan dari kelas kita. Maka kita harus bisa memilih dan memilah jenis media yang tepat digunakan di kelas kita itu seperti apa. Sehingga nantinya akan lebih optimal pembelajarannya. Kalau Bu Naila sering mengatakan, kalau sakit kepala ya obatnya obat sakit kepala, sakit perut. Ini tidak masuk gitu. Tidak masuk Pak Eko, begitu ya. Kemudian untuk media yang kedua jenisnya adalah media visual. Anda bisa lihat gambar-gambar yang turut serta saya sertakan di slide. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Kalau audio tadi indera pendengaran, sekarang visual adalah melibatkan indera pendengaran, indera penglihatan siswa. Kita bisa memanfaatkan grafik, gambar-gambar, bagan, dan lain sebagainya. Misalnya kita akan melihatkan jenis-jenis keanekaragaman budaya kita. Kita bisa melihatkan gambar-gambar rumah adat, gambar-gambar pakaian-pakaian adat kepada siswa. Bayangkan ini hanya disampaikan via verbal. Nah, bagaimana guru menceritakan? Nah, rumah joglo itu ini ya yang atapnya seperti ini, kemudian sokonya ada berapa, kemudian terasnya begini. Kalau siswa tidak disertai gambar, bisa dipastikan siswa tidak paham. Ya, itulah fungsi media visual. Jadi menampilkan dalam bentuk yang bisa kita tangkap dengan penglihatan kita. Tentu media juga ada kelebihan dan kekurangannya, maka guru harus paham betul jenis-jenis media tadi. Ini juga bisa dimanfaatkan dalam bentuk pembelajaran IPA, misalnya bagian tentang proses terjadinya hujan. Nah, ini dilihatkan prosesnya. Selain tadi, fungsi media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan ini dituangkan ke dalam simbol-simbol visual, bukan hanya disampaikan dengan verbal saja. Selain itu, fungsi media visual adalah menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan. Ya, jenisnya, jadi media visual itu ada media visual yang dapat diproyeksikan. Kita memerlukan transparansi OHP, perangkat media transparansi meliputi OHT, kemudian kita bisa menayangkan bingkai film atau slide dalam bentuk PPT, kita bisa memanfaatkan film strip, dan yang keempat proyektor. Kemudian
Yang media visual, jenisnya yang kedua adalah media visual yang tidak dapat diproyeksikan. Ada 3 jenis, yaitu kita bisa memanfaatkan media realita. Kemudian kita bisa memanfaatkan model atau benda tiruan. Kemudian yang ketiga kita bisa memanfaatkan grafis. Mari kita bahas satu persatu. Media realita pengertiannya adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek dengan bantuan visual atau gambar. Misalnya kita akan menerangkan tentang jenis hewan, tentang hewan mamalia atau apa yang bisa disampaikan di dalam kelas. Nah kan kita tidak mungkin menarik-narik hewan mamalia yang ukurannya besar ke dalam kelas atau menyeretnya ke dalam kelas gitu ya. Maka kita perlu media visual sehingga siswa bukan hanya memahami dari perkataan guru, tapi siswa juga bisa melihatnya. Walaupun media-media yang benda nyata ini akan ditangkap lebih jelas, jika kita bisa menghadirkan langsung dalam kelas, ya hadirkanlah. Tetapi jika tidak, ya manfaatkan media visual ini tadi. Model atau benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda sesungguhnya. Misalnya, sistem gerak, kemudian pernafasan, kemudian peredaran darah, ini bisa ditampilkan kepada siswa dengan alat-alat peraga tadi. Media grafis, tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Media visual ini dalam bentuk grafis juga dapat menarik perhatian, dapat memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan. Ini ya, jadi jenis-jenis media visual itu bisa diproyeksikan dan media yang tidak bisa diproyeksikan. Nah, dari keterangan tadi Anda bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang masuk ke golongan media visual, misalnya gambar, sketsa, diagram, sampai ke media cetak. Ini saya rasa Anda sudah memahami, kemarin juga sudah kita bahas dalam diskusi yang saya sediakan di forum Sunan. Maka akan ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya tersedia dengan mudah, kemudian mudah disiapkan guru, kemudian sederhana, kemudian mudah digunakan, interaktif, yang mana guru juga bisa menerangkan sambil memperlihatkan gambar, kemudian semua siswa bisa menggunakan, semua siswa bisa melihat. Nah, kekurangannya karena media berbentuk visual ini misalkan harus dicetak atau ketika kita menayangkan dalam proyeksi ya ditampilkan di slide. Tapi kalau untuk produksi, biaya produksinya lebih mahal jika dicetak dan dikirimkan atau dinikmati oleh masyarakat. Kemudian visual ini juga terbatas sifatnya, media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Kalau guru tidak menerangkan dengan jelas, ya siswa maksudnya gambar iki apa ya, kan gitu. Nah, jadi media itu ya ada kekurangan, ada kelebihan, nanti kita bisa meminimalkan kekurangan yang ada dan memaksimalkan kelebihan yang ingin kita berikan kepada siswa. Dalam memanfaatkan media visual ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Ini banyak sekali Anda bisa lihat. Yang pasti karena kita mengandalkan indera penglihatan, apalagi untuk ukuran guru SD, di mana siswanya itu masih di dalam tingkat perkembangan yang rendah sebagai manusia, maksud saya tingkat perkembangannya terbatas, maka ketika kita menggunakan media visual, yang perlu diperhatikan adalah sisi kemenarikan, baik itu warna, komposisi letak, dan lain sebagainya. Nah, ini ada banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Warna, misalnya pemilihan karakter gambar, elemen-elemennya, kemudian kita gunakan media grafik itu yang bagaimana, yang bisa dilihat atau bisa
bisa ditangkap siswa dengan baik. Kemudian usahakan media visual itu sederhana mungkin dengan menggunakan garis atau kita memanfaatkan alat-alat yang lainnya, memanfaatkan gambar, kemudian kita bisa ulangi atau mempresentasikan atau menerangkan ya tadi saya ingatkan dan melibatkan siswa untuk meningkatkan ingatan atau memori. Jadi kita perlu mengajak siswa untuk berinteraksi. Ini nanti bisa dibaca lagi secara lebih jelas. Materi sudah saya kirimkan ke Sunan. Nah, kita masuk lagi media yang ketiga, yaitu dia melibatkan media audio dan dia melibatkan media visual. Jadi media audio visual. Media audio visual itu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan kedua yang tadi. Karena tadi hanya mengakomodasi sifat belajar siswa yang hanya dengan mendengar dan hanya dengan melihat saja. Nah, ini menggabungkan sehingga akan lebih bermakna pembelajarannya. Ya. Media audiovisual bisa di dalam bentuk film dan bisa di dalam bentuk video yang bisa guru. Jadi guru bisa menggunakan media audiovisual tadi. Kelebihannya tentu lebih banyak, nanti Anda bisa diskusikan, gitu ya. Nah, untuk media audiovisual ini dia akan mengakomodasi kemampuan belajar siswa yang bersifat auditori dan kemampuan belajar siswa yang bersifat visual. Ya, jadi semuanya akan terakomodasi. Itu yang kita bahas hari ini. Kita sudah tahu dasar dari sumber dan media pembelajaran, kemudian tahu fungsi-fungsinya, tahu kegunaannya, kemudian tahu secara umum jenis dari sumber dan media pembelajaran. Minggu depan kita bahas lebih lanjut klasifikasinya, bagaimana cara kita membuatnya, kelebihan-kelebihan dan kekurangannya secara lebih mendalam. Kita juga bisa menelisik, kita juga bisa mengkaji dari pendapat-pendapat para ahli. Gitu ya. Tetap semangat. Saya yakin apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memahami betul, Anda mencermati betul, dan Anda punya kemauan pada diri Anda untuk belajar. Begitu, kita lanjutkan. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat, salam belajar dari saya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan semangat yang membara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi pesan saya yang saya tidak pernah lupa sampaikan kepada Anda, jangan hanya memanfaatkan waktu muda Anda dengan lebih banyak rebahan. Ingatlah bahwa di saat Anda rebahan itu ada anak-anak muda di usia Anda yang sedang berlari untuk mengejar cita-citanya. Mari kita bangun dan sama-sama mencapai masa depan yang gemilang bagi kita. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung dari saya dalam penyampaian informasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sampai jumpa. Dadah. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita sudah mempelajari mengenai apa itu sumber dan media pembelajaran sampai kepada fungsinya, hingga kita sudah membahas secara umum jenis dari sumber dan media pembelajaran. Sekian dari saya yakin apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi Anda jika Anda mencermati dan mempunyai keinginan untuk belajar. Pesan saya, jangan habiskan masa muda Anda hanya untuk rebahan, karena ketika Anda rebahan, ada jutaan pemuda di usia Anda yang sedang berlari untuk mencapai cita-citanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan.
Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan menyinggung dari apa yang saya sampaikan. Sekian, salam belajar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.